Bu Lucy, pertanyaan Pak MP itu maksudnya di dalam perkara ini maksud Rudi menyerahkan tanah dalam bentuk istilah dia wakaf itu sebenarnya tidak bisa. Itu maksudnya Pak MP. Dalam perkara Ya, ini, bisa, Bu ya, iya, saya kita nggak maksudkan bicara juga masalah seperti itu, hukum Pak. secara umum. Ya, oke, udah selesai. Nah, sekarang kita harus clear dulu dengan Ibu Francisca ini dan teman-teman di Gereja Iskariot ini. Dulu itu bentuk perikatannya apa? Ini kan kita nggak jelas juga. Ibu Francisca juga nggak ngerti. Dia kata Enggak. Ibu sering nyebut wakaf. Bikin surat Benar penyerahan nggak? itu wakaf, Ini kan mewakafkan. karena kalau penjelasan ya, tadi bilang, karena penjelasannya Bu Lucia bilang kalau wakaf itu tidak bisa diterapkan di dalam hukum keperdataan, apalagi ini dengan badan gereja. Ini Ibu, ini PR Ibu juga ini supaya konstruksi hukumnya jelas Bu nanti. Kalau kita mau berperkara atau jemaat mau berperkara dengan si Iskariot atau donatur bisa ikut menjadi peserta yang para pihak yang menuntut dia karena adanya penyalahgunaan atau pasal penggelapan. Ini Bu, supaya jelas. Ini PR lah ya, Pak MP, maaf Pak MP. Bapak Mungkin benar saya itu. bisa tambah ya, Pak, Ini ya? kita kan nggak jelas Mungkin Pak saya- MP. Ya, mungkin saya bisa Iya, tambah ya. Kalau untuk mau pidanakan bisa. Dalam arti apa? Sekarang saya bertanya, waktu kan ada kesepakatan akan membangun gereja kan? Ternyata kan setelah terbangun gerejanya, ternyata nggak diberikan kan Iya, kepada Kairos kan? ya. Ah, sekarang pertanyaan saya, pada saat si Rudinya dia mencari donasi, apakah dia menggunakan nama gereja itu? Iya, menggunakan nama GB Kairos. Kalau dia menggunakan nama gereja itu, apalagi di awal ada kesepakatan, berarti kan penipuannya kan di situ. 378-nya di situ kan? iya benar. KUHP-nya kan di situ. Itu mens reanya di situ. Saya latar Itu Bang belakang saya MP memang nanti bisa advokat jelaskan memang. mens Halo? reanya. Halo? Halo, ya. Sebelum gini Pak, gini Bu Lucia. kan Mens reanya. ya. Ya, mens reanya di situ ada. Nanti Bang MP nanti yang bisa jelaskan mens reanya. Tapi kita mau bicara lebih. Ini untuk Ibu Francisca juga supaya kita dapat informasi yang clear nih Bu. Karena kalau konstruksi hukum itu nggak boleh ini sampai salah. Ya, Nah ini sekarang tadi gini, katanya Pak, ini. begini, Pak, loh. Ya, sekarang mungkin saya tambah ya. Kalau pidana itu, kalau dalam pidana dia mengejar niat ya. Dia mengejar niat. Jadi dia nggak terlalu mematok pada surat. Iya, betul. Nah, jadi kalau di awal sudah ada niat jahatnya si Rudi, Iya Bu. Bang Nah, itu sudah MP masuk. nanti bisa jelaskan masalah niat. mens reanya Niat di situ. kejahatan tuh salah satu unsurnya kan niat. Iya, Gitu. karena diiming-iming pertama Ya. kan Itu Bu, oke. diiming-imingin Enggak, tanah. kita mau Kan diiming-imingin Iya, dulu tanah iya, kan, iya. ini loh buat gereja, ya kan? Ternyata terus gerejanya sepakat, oke. Nah, diberikan dulu. ya. Nah, itu liciknya dia, diberikan dulu Ya. itu suratnya, Iya. ya kan, surat tanahnya kan, Seolah-olah. meskipun tanah itu belum Seolah-olah, Bu. bersertifikat kan. Ya, betul, betul. Iya, Nah, ini setelah yakin, gereja ini setelah yakin, ya, apa namanya, person gereja ini sudah yakin, apa namanya itu ya, pengurus gereja sudah yakin, disitulah sudah masuk pidananya dia. Karena apa? Dia tarik kembali. Tapi setelah ada kesepakatan akan membangun gereja itu, dan gereja itu akan diberikan kepada Kairos. Iya. Kedua, Iya. kalau memang ada niat baiknya, pasti dia mau ke notaris. Di awal kan sudah direncanakan Ya, akan ke notaris, dinotariskan. ya. Ternyata kan nggak dinotariskan kan? Iya. Ya. Belum. Nah, pembangunan sudah jadi. Belum. Menggunakan pada saat dia menarik donasi, dia menggunakan nama orang donasi. Ya, Jangan diharap jadi saya dia tambahkan ya. untuk mau kalau donasi, Jadi jangan kita harap untuk melapor pidana, enggak. Yang Lucia, harus nanti melapor pidana itu adalah gereja, karena gereja yang ditipu. Bu Lucia, nanti kalau materi mengenai mens rea, niat segala macam itu Bang MP nanti tahu tuh celah-celah. Kita hanya mau Oke, ini Pak. aja. Sekarang Nanti gini, Pak. kita mau Bapak ini, tadi kita kan mau bicara masalah penyerahan hak toh.
Iya, iya. Kita mau bicara dengan Bu Francisca ini Sebentar. materi perkaranya dulu ini. Hanya Ya, untuk penyerahan kan, materi. penyerahan kan. Gini-gini, Bu Lucia, dengarkan Bu. Saya juga hukum Bu. Saya lawyer. Ya. Saya Jadi juga lawyer, kita, Pak. saya, Saya lawyer 30 iya, tahun, Pak. makanya Baru saya mau notaris. bilang kepada Ibu, ya, saya juga belajar notaris Bu. Tapi saya lebih senang lawyer, ya, karena saya 30 tahu tahun notaris, yang Pak. lahan mana. Dari 96, Pak. Betul. Kalau saya nggak, saya Udah, juga udah. Iya, belajar lanjut, Bu. lanjut, Makanya lanjut, tadi saya lanjut, fokus, lanjut, Pak, materinya, kepada Pak. suatu Materinya. hal yang namanya pidana, itu kan mens reanya. Tetapi harus juga ada akte serius Pak. Iya. Akte serius Bu. Perbuatannya kan. Ya, Nah, betul. setelah ini, yang makanya penyerahan dalam perbuatannya itu yang seperti apa? Ya. Penyerahan itu yang ditanya. Makanya kita mau tahu dia membuat perbuatan pidananya ketika menyerahkan, tetapi malah tidak melakukan sesuai dengan prosesnya. Artinya tadi sudah ada yang namanya niatnya. Apakah niatnya baik? Itu kan kita lihat dulu nih. Dia Nanti baik, dulu. tujuannya baik atau tidak, ya kan? Kalau memang wakaf berarti dia kan udah niatnya udah nggak baik tuh. Kalau Betul. ngomong tentang wakaf, Iya. dia tahu Betul. perbedaan Ah, antara betul. wakaf dan hibah, ya Betul, kan? betul. Makanya Itu di situ kita lihat dia modus dan motifnya ini apa, niatnya apa gitu. Ya, itu Sebenarnya satu saya juga sudah bilang yang kemarin ketika waktu dia bersaksi di gereja kan ada tuh dia ngomong wakaf loh. Ini dia berarti udah ada niatnya, udah ada sejak awal. Makanya tadi saya coba konfirmasi kepada Ibu karena Ibu saya lihatnya notaris. Makanya saya hanya tanya, bisa nggak kalau Kristen itu pakai kata wakaf menurut Perkaba nomor 8? Tidak bisa. Ya, bisa. Yang kedua, Bisa. Rudi itu tahu perbedaan wakaf dan hibah. Tetapi dia ngeles dengan mengatakan bahwa wakaf itu bisa diberikan ke beberapa orang, sedangkan hibah itu tidak bisa. Padahal bisa nggak Bu? Secara hukum. Kalau mau hibah ke beberapa hibah- orang bisa kan? Kalau hibah bisa Pak, bisa penerima hibah itu siapa Ya, saja itu. bisa. Bisa yang penting Betul dia, sekali, yang karena- penting dia cukup umur Pak. Betul, secara 1388 13 berapa Bu ya perdatanya tuh? Saya lupa juga 1320 ya. 1866 Pak. Oh 1866. Hibah, Oke. Pak. Oke, lanjut Jadi- lanjut Bang MP. Jadi secara ini kan yang kita lagi kejar Ya. deliknya gitu kan. Betul, betul. Nah. Deliknya nih. Dia Sekarang kalau gini, yang Pak. hal seperti ini coba Sekarang kan silakan gini. lanjut Bu coba. Dia kan udah nyerahkan itu. Memang penyerahannya belum sempurna karena belum di hadapan notaris. Tetapi kan ada suatu bentuk hukum meskipun itu di bawah tangan. Yaitu tadi yang Ibu Ya, bilang pasti tadi. sah. Ibu tadi kan Ibu bilang itu ada buktinya yang di foto ya, Ya, Itu kan pada saat waktu dia menyerahkan surat itu kan kan ada saksi-saksi yang lain kan? Betul, Bu. Banyak. Bu Lucia, Nah, di sebentar, hadapan Bu Lucia. saksi-saksi yang lain. Sebentar, Terus Bu udah itu Lucia. kan ada buktinya, itu kopinya. Nanti kan ada yang ada nanti yang yang mendukungnya, yang menyempurnakan bahwa itu sudah diambil oleh si Rudi kembali gitu loh. Berarti kan Ya, sudah Bu Lucia, meskipun itu sudah pernah diambil tapi sudah ada penyerahan. Meskipun leveringnya itu belum sempurna, tetapi ada dia berikan gitu loh. Oke. Berarti Bu- itulah Bu- awalnya kan, awal berbohongnya di situ dia. Tapi ini menurut saya perlu juga dipastikan Bu Lucia sama Bang MP yang katanya, ini kan kita dengar-dengar katanya, karena Ibu Francisca juga nggak begitu paham juga ini. Apakah dulu bentuk penyerahan di bawah tangan itu bentuknya apa? Kita kan nggak tahu juga barangnya. Ini Bang MP juga nanti bisa
masuk dari Ya makanya surat itu Pak, surat itu hukum Pak. perdata Kalau di pidananya bawah ini. tangan itu kan berarti kan surat Ya kan, ada sudah nggak gitu dulu Bu? ditandatangani. Itu benar-benar ada apa tidak? Memenuhi Nah, syarat apa enggak? justru karena itu kan kita Ini tanya kan tadi kan, saya kan ada tadi apa jawab di bawah itu saya tanya apakah ada surat aslinya. Yang Ibu ya. bilang tadi kan ada yang saya foto surat penyerahan itu isinya apa nanti Ibu Jadi yang tahu kan, yang isinya kan, begini, ya kan. aslinya Tapi tunggu dulu, Adik, surat aslinya itu dulu dikasihnya sama kami, ya, di video. Tetapi setelah kami bertengkar, setelah kami ribut, dia meminta kembali surat itu, Iya. ya dan kalau tidak kan diserahkan sekarang kenapa kembali, bertengkar Pak Bu? Sekarang kenapa bertengkar? Itu dulu yang dicari. Kenapa bertengkar? Itu kan. kenapa Siapa bertengkar? yang mulai pertengkaran gitu kan? Rudi dong, karena kami Rudi Nah, berarti mengasih, kan dia ada niat lain kan? iya, Intinya dia sudah mengawali lebih dulu, sudah memberikan keyakinan lebih dulu. Setelah Iya, keyakinan itu jadi masuk, Sebentar, sebentar teman-teman. Kak Lucy coba biarkan dulu Kak Francisca yang bercerita karena teman-teman tuh oke mau oke ya. mendengar. Sebentar dulu ya, kita dengarkan dulu Kak Franciscanya. jadi Baik begini. baik. Di mata pisau sudah saya terangkan juga. Jadi surat itu dia serahkan di hadapan, surat tanah itu diserahkan di hadapan pendeta, di hadapan jemaat, di hadapan beberapa pendeta, baik dari PGPI, ada satu lagi Pak Renat nggak, dari pendeta mana itu, dari API juga, dari API Asosiasi Pendeta Indonesia, begitu juga di hadapan FKUB itu Pak Charles, di hadapan jemaat, pengerja dan tetangga tempat didirikannya gereja. Jadi surat penyerahannya asli itu ada sama pendeta. Jadi yang ada sama aku itu adalah fotokopi yang ku screenshot balik dari apanya si Rudi kembali, Facebooknya si Rudi. Karena sama aku nggak ada lagi pertinggal, karena ya gimana ya, buat apa lagi diurus-urus ini, pikiran kami kan. Jadi setelah 60% gereja ini kronologis, setelah 60% gereja ini selesai, maka Rudi mengadakan rapat dengan membuat 6 poin yang harus kami setujui. Apa poin itu Bu? Aku yang ingat aja ya, 6 poin itu: satu, lambang gereja GBK Iros dan sang debaters tidak bisa dihilangkan dari gereja tersebut. Ya, gereja bisa dipakai oleh siapapun untuk pesta-pesta gereja, pesta parsau tahun, dan harus permisi kepada Rudi Yohanes. Apa kegiatan gereja tersebut, baik orang yang mau menyewa atau memakai, harus minta izin dari Rudi Yohanes. Loh itu berarti kan nggak menyerahkan namanya Bu. Ya itu maksudnya setelah selesai, setelah 60% selesai. Sementara waktu penyerahan dia mengatakan bahwa itu gereja adalah gereja GBK Iros. Kalau selesai nanti GBK Iros, saya siap ditendang. Jadi di 6 poin itu juga mengatakan bahwa itu harus didaftarkan di notaris. Di notaris. Tidak boleh atas nama pribadi, harus nama GBK Iros. Nanti mana tahu anak cucuku mempertanyakan hal ini dan sudah ada terdaftar di notaris yang bisa saya tunjukkan dan tidak akan menuntut. Dan dia juga saat malam itu dia berbeli-beli juga. Kalau gitu gini, ini GBK Iros tidak ada menyangkut kepada badan GBI. Hanya khusus GBK Iros, tidak ada, dan ini tidak boleh dimiliki oleh GBI. Karena jujur aja, kalau GBI itu kan harus melapor ke GBI semua kan. Jadi dia tidak mau. Pokoknya malam itu kami alat pembicaraan mengenai yang mau dinotariskan. Dia tetap mengulur-ulur waktu sama kami. Dia mau buat yayasan lah, dia mau buat apa yang lain lah. Jadi datang ke pengerja, udahlah kita dirapatkanlah kembali apakah yayasan kita buat, apakah hak GBI Kairos. Jadi
Rudi minta kita tunda lagi seminggu lagi, minggu depan kita mengadakan rapat untuk membicarakan ini. Tetapi belum lagi ada seminggu dia sudah mengatakan di live bahwa pendeta Hotler Siahaan ini mau menjadikan gereja GB Kairos ini menjadi milik pribadi. Kami tidak pernah lagi rapat setelah rapat yang malam itu di rumah pendeta Hotler Siahaan. Iya. Jadi Oke, itu oke, makanya. oke. Oke Jadi Bu, oke Bu. tunggu, Jadi tunggu Pak. jadi begini aja lah, Bang MP. Bang MP, Iya. halo. Oke, Bang MP, ini Ini suara saya mau dengar. lanjut ini Bang MP. Saya kira saya sudah menelpon Pak Hotler ya sebagai gembala sidang tadi. Ya, Dan ya. beliau karena memang ya memang dia dipakai Tuhan bukan untuk itu katanya. Oke. Ya, jadi dia yang menjadi, padahal sudah aku bilang itu ada hak GBI Kairos. Ya. Jadi Bapak berpikir dulu ya. Sementara ini karena ya memang beliau juga tidak mau terlibat. Mungkin begitu ya Bu Francisca ya, karena beliau waktu itu Dia tidak mau terlibat sekali karena gini, aku takut Kak, karena mulut si Rudi ini kurang ajar. Nanti di live-nya aku dihina-hinanya lagi karena kemarin waktu kasus GB Kairos jujur aja dibilangnya pendeta Hotler Siahaan itu mau menjadikan GB Kairos jadi milik pribadi dan juga dia bilang pendeta Hotler Siahaan itu juga pendeta utut katanya. Jadi aku Kak trauma aku Kak dihina-hinanya terus katanya gitu. Oke, Bang MP, ini kalau kayak begini nggak bisa maju lagi Bang ya, nggak bisa lanjut ya kalau para pihak yang iya, yang ini nggak secara yang dirugikan itu siapa? Yang dihilangkan haknya kan ada nih, ya kan? Yang menerimanya hak itu kan ada sebenarnya, yaitu GBI Kairos, ya kan? Seharusnya ini sudah pasti sih ya dapat. Kalau kita lihat dari mensrea, dari seriusnya, dari tujuannya, ini suara saya jelas ya? Ya, jelas Bang. Nah itu bisa, makanya sementara ini kita saya menunggu dari pendeta Bapak Gembala Sidang aja, karena saya juga menghormati ya apa yang menjadi keputusannya. Seperti yang Ibu Francisca bilang, ya dia tujuannya nggak mau untuk yang namanya karena memang misinya bukan untuk itu, ya. Jadi saya mencoba meyakinkan beliau ada hak-hak dari GBI Kairos yang hilang. Nah, ya. Gimana Bang MP? Maaf. Bang MP kalau ya. Ya, ini maksud saya gini Bang MP, maaf. Kalau yang merasa dirugikan tidak mau maju ya nggak bisa terjadi apa-apa Bang MP ya. betul, karena yang punya hak kan kita nggak bisa yang namanya ini delik aduan. Kalau 372, 378 itu masuknya delik aduan. Jadi siapa yang dirugikan itu ya? Bisa harus tanya ya. melapor. Ya silakan. Saya mungkin delay ya. Itu halo? Kairos. GBI Kairos itu, ya GBI Kairos itu sudah berbadan hukum toh. Kalau sudah berbadan hukum, meskipun pendetanya tidak setuju atau tidak mau apa, tapi kan ini kan bukan perorangan kan? Ini kan kan ada pengurusnya, ada organnya di dalam. Iya, karena ini kan badan. Betul. Tetapi secara pembuktiannya kan di situ, kalau kita mau ngambil bukti, tentu dari Pak Hotler, Bu. Kalau Pak Hotler nggak mau ngasih bukti, bagaimana? Kemudian dia juga harus menjadi saksi kan? Itulah di situ. Secara memberi kuasa harus. Kan dia juga yang memberi kuasa, dia merasa dirugikan, ya harus dong. Masa delik aduan tidak ada yang merasa dirugikan, kita hantam aja kan nggak mungkin. Yang kedua bisa juga dari para donatur. Donatur bisa. Jadi, donatur itu bisa, tapi secara pertanyaan pertanggungjawaban harus ada audit dulu, ya. Itu karena
berbeda lagi konsep. Iya. Yang digelapkan apa, bagaimana. Tapi kalau melalui gereja itu seperti yang tadi, mens reanya jelas, aktus reusnya jelas. Tinggal bagaimana pengembangan dari lidik ke sidik gitu kan. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah lebih gampang kalau seandainya yang dirugikan GBI Kairos. Tapi kalau para Iya. donatur, mereka menyampaikan dalam penjelasannya memberi tujuannya kepada siapa, kemudian kepada siapa. Nah itu nanti kan harus ada audit dulu sebenarnya. Makanya ditemukan Tapi, baru Pak, bisa dipidanakan. iya Pak, saya mau tanya dulu Pak. Tapi kan itu waktu dia memungut donasinya itu kan dia pakai benderanya gereja kan? Makanya kan orang yakin kan? Pak, dua bendera. Betul Kak, sekali. dua logo Nah, tadi Betul. dijelaskan. Kalau Penipuannya di situ Kalau- atau penggelapannya di situ. iya, kalau begitu kita mau pakai yang mana nih, ya kan? Ada BPD, GBI Pekanbaru ya, BPD, Badan Pekerja BPH, BPD. Ya. Jadi itu adalah organisasi yang sebenarnya bisa untuk melakukan pelaporan. Karena menyangkut membawa namanya organisasi kan, organisasi Iya, gereja. benderanya kan? Bisa. Bendera gereja ini Pak, Iya, namanya gereja. bisa. Tapi kan kita akan terhenti dengan beban pembuktian kan. Jadi Ya. kalau Pak Hotler ini kan terlibat langsung, benar kan? Jadi kalau kita ngomong tentang mana Pak surat-surat bukti-buktinya, kalau mau sampaikan kepada penyidik kan lebih mudah. Tapi ya itu beliau nggak mau ya kita beban pembuktian kepada kita atau penyidik kan orang yang akan menjadikan tersangka dia kan nggak wajib harus membuktikan bahwa dirinya benar, tetapi kita yang harus membuktikan dirinya salah gitu kan. Nah, Gini, itu teman-teman. kalau penipuannya silakan. Brother, berarti kita tunggu dari si Pak Gembalanya dulu ya? Iya, Untuk ini- iya ini. Bu. Betul, betul. Tapi Pak mungkin saya bisa mungkin saya bisa menjelaskan ya. Itu kan surat penyerahan itu kan masih belum sertifikat toh. Belum Belum. berbentuk sertifikat. Jadi kalau untuk dihibahkan ya nggak bisa. Kalau objek sertifikat itu kan kalau objek hibah itu harus ada sertifikat itu satu. Tetapi kalau misalnya dia mau konotaris, mau dinotariskan itu surat, itu harus ada perjanjian sebenarnya, perjanjian penyerahan atas suatu surat hak atas tanah yang dalam bentuk ini gitu loh. Tetapi ada di dalam satu klausulnya itu memberikan kuasa kepada pihak kedua atau di gereja untuk menghadap notaris gitu loh. Bu Lucia. Menghadap notaris ya kan, Bu Lucia. menandatangani Ya, meskipun Bu Lucia, maaf, Bu meskipun Lucia. si Rudinya nggak ada, tapi si Rudinya itu sudah memberikan kuasa ke situ. Jadi yang si penerima pihak kedua itu dia bisa datang ke notaris untuk menandatangani baik penerima hibah maupun pemberi hibah karena sudah ada kuasanya gitu loh. Bu Lucia nanti tadi, Bu Lucia maaf. kalau untuk hibah itu objeknya harus sertifikat, nggak boleh nggak Bu Lucia, sertifikat. maaf Bu Lucia. Tadi juga kita tanyakan ke Bu Francisca, tapi memang Bu Francisca nggak ngerti. Ini jadi satu perkara tersendiri. Kan kita juga nggak jelas. Ini Nggak, Pak, alas gini hak- Pak, saya kasih alas hak- Pak, saya sebentar, Bu. berikan Sebentar, Bu. pemahaman Sebentar, Bu. saja Pak secara umum. Sebentar ya. Bu, sebentar. Alas hak tanah yang diserahkan si Rudi ini kan nggak jelas juga. Nah, maka tadi saya tanya Bu Francisca, sepengetahuan Bu Francisca, alas hak tanah yang diserahkan itu yang katanya mau diserahkan itu dalam bentuk apa? Apakah girik? Ya, apakah sudah sertifikat HGB atau hak milik atau masih dalam bentuk PPJB atau AJB yang belum dibalik namakan? Ini kan banyak bentuknya Bu. Ini kan nggak jelas juga. Ini juga Francisca. Begini Pak. Kalau punya pers. AJB ya jelas lah Pak. Ya. Tanpa di apapun kan sudah pergi ke notaris sudah bisa melihat kan. Betul. Tapi kita nggak lihat itu. Justru kalau hal semacam tanah itu lebih nggak jelas, itu Rudi pidana, lebih pasti kan yang kita kejar kan pidana. Ya, Betul. jadi Intinya sekarang kalau ada dia mau keuntungan hal siapanya. apapun, ya, yang penting ini di sini kan ada yang dirugikan. Nah, dari niatnya dulu, kemudian ke perbuatannya kan sudah jelas. Dia mau hal Iya. apapun
dalam bentuk apapun, pada intinya ada penggelapan dan penipuan. Kemudian dia menyebarkan informasi data palsu segala macam, itu nanti lagi ada yang berbicara tentang juntonya ya. Tapi kalau Iya. posisi yang dia cari duit ini ya itu sudah ada. Cuma ya makanya saya bilang tadi, pembuktiannya ini yang kita agak sedikit rancu karena Pak Hotler sendiri sebagai orang yang terlibat di situ, dia kan sebagai pemimpin. Kalau memang ada beberapa jemaat yang mau coba adukan, ya silakan. Tetapi juga harus ada yang namanya berdasarkan dari organisasi karena dia membawa GBI, ya kan? Betul. Jadi itu bisa. Ya. Betul. Cuma kan kalau Pak, intinya sebenarnya Pak justru saat ini harusnya diluruskan kan. Ini kan Rudi kan membelokkan, memfitnah Pak Pendeta itu kan. Seharusnya Pak Pendeta kan ya harus meluruskan. Nanti kami dengan coba- caranya harus meluruskan. Gini adik Lucia, nanti itu tugas dari Ibu Francisca dan jemaat untuk Nah. meyakinkan. Jadi saya sudah bilang kepada Pak Hotler, ya, Rudi ini bukan siapa-siapa. Rudi ini hanya pencetus donasi. Tidak ada pergerakannya apa. Semua dari celana dalamnya pun dibeli dari donasi. Ngapain takut, Pak? Oh, saya ngomong apa adanya. Dia kerjanya apa yang terlalu Bapak takuti? Ya, tapi Nggak karena ada. beliau punya hati kasih, ya saya tidak bisa yang seperti itu. Mohon nanti saya coba untuk pikirkan dulu ya, diberikan kesempatan. Ya, saya juga nggak mau nyari-nyari yang bermasalah juga. Kalau memang beliau juga dari hati yang paling dalam belum mau, saya juga nggak bisa Jadi- maksa gitu kan. Gitu. Betul Bang MP. Silakan. MP, Betul, Bang kami MP. besok ada komsel ya besok ya di gereja. Jadi kan pengerja, pendeta, orang-orang tua kan besok hadir nih. Jadi kami akan membicarakan masalah ini besok sama beliau bahwa ini ya kita kan menuntut hak kita karena atas nama GB Kairos kan dia minta dana untuk pembangunan gereja itu, bukan atas nama yang lain. Makanya kita harus jelaskan sama Pak Hotler supaya dia memberikan keterangan bahwa dia memang dirugikan sebagai pemimpin atau gembala di GB Kairos. Itu besok kita terangkan sama dia karena Bapak ini harus menerangkannya pelan-pelan gitu. Jadi dari beberapa pengerja juga kita udah ngomong bahwa mereka juga keberatan juga atas yang dilakukan si Rudi Yohanes ini. Karena jujur aja memang kita diusir bulat-bulat dari bangunan tersebut dan dia memang jujur aja dia secara live dia membawakan nama GB Kairos untuk pembangunan gereja GB Kairos. Betul. Makanya Iya, Bu. itu kalau saya kan tadi sudah berbicara dengan Bapak Gembala ya. Saya hargai dan menghormati keputusannya. Sementara Ibu dan teman-teman yang nanti silahkan meyakinkan. Kalau saya tinggal komunikasi aja nanti seperti apa gitu kan. Kita mau pakai yang manapun ya kan, ini urusannya bukan urusan lawyer gitu, tetapi urusannya nanti kepada penyidik. Tinggal 86 aja. Ini ada pembuktian ini dilaporkan seperti ini. Ya gampang lah nanti diatur itu Iya. kalau 86-nya. Betul itu Enggak. Pak Advokat. Ya memang itu. Jadi ini menjadi tugas Ibu Francisca juga beserta jemaat untuk meyakinkan gembalanya supaya kalau memang mau berproses ya silakan maju gitu. Ini urusan internal lah ya. Sejauh bagaimana nanti jemaat dan Ibu Francisca bisa meyakinkan gembalanya untuk maju. Prosesnya memang lama. Mungkin ada biaya. Ini nanti silakan dibicarakan lah. Nggak ada yang gratis, Bu. Ini perkara hukum, ini biaya juga. Ya Bang MP ya. Jadi Bang MP bukan mewakili masalah itu, bukan masalah duit, Pak. Ya, masalahnya saya ini juga orang yang ngerti, Pak. Kalau untuk rumah Tuhan jangan dibuat seperti itu. Saudara-saudara kita ada yang di luar sana yang mau. Ini tangisan jemaat ini. Jadi Oke, saya bukan oke. ngomong duit, Pak. Kalau untuk 86 dengan ya. jadi tersangka tuh ya aman lah, kita bisa kordi lah. Ya hal-hal seperti itu tuh ada hal berkat Oke. lain, Pak. Jadi Jadi gampang lah. begini. Yang Oke, penting gitu. ada yang mau memberikan keterangan dulu itu lebih enakan sih. Oke, Bu Francisca, nanti Ibu juga bilang meyakinkan bahwa itu pro bono nanti itunya masalahnya, Bu ya.
Jadi Jadi begini, nanti ada teman-teman, saudara-saudara. jadi begini Pak, mata pisau itu ingin memberikan pelajaran kepada si Rudi supaya jangan kebiasaan menipu orang, menipu Iya, wadah-wadah betul, lain. Betul, Bu. Kalau Betul, Bu. Tapi betul, Bu. Ya. Tapi itu mesti Bang Wait, sebentar, ada Bang, izin. persetujuan dari Kita dengar gembala gini. sebagai Bang Wait, pemimpin. sebentar. dan Kita hukum. dengerin dulu Bu Franciscanya kan. Tadi kan Bang Ya. Bang Mata Pisau ya kan. Nah, sekarang menjadi PR sama Bu Franciscanya, bagaimana Bu Francisca dengan tim ya, dengan tim jemaat atau para pekerja di situ untuk membicarakan karena ini harus naik kan ke rapat gereja kan. Itu untuk dibahan diskusi sama para pendeta. Nanti Bang MP bisa menginikannya. Itu kalau masalah biaya sih ya kita nggak bisa ini kan ya, karena ini urusan gereja ya, urusan ya rumah ibadah lah gitu loh. iya maksudku Enggak. Tadi udah diyakinkan, udah disampaikan sama Bang MP itu Iya. pro bono ya, Bu ya. Iya, pro makanya bono. itu kalau masalah biaya tuh Jadi aku nggak berani nyinggung. nah, ya. Ibu Francisca jangan terlampau semangat juga, Bu. Ibu bilang tadi MP-nya itu nggak bisa berproses. Ibu harus bukan begini, ini bicara hukum, Bu. Itu tidak bisa berproses. Sebentar, Bu. Bentar. Ini tidak bisa berproses kalau lembaga GBI belum memberikan kuasa. Ya. Jadi kalau belum memberikan kuasa kepada lawyer itu nggak bisa berproses, Bu. Jadi kita semua ingin memberikan pelajaran kepada Iskariot, tapi hukum itu ada prosesnya, ada tahap-tahapannya harus dipenuhi, ya. Jadi nggak bisa hanya semangat ingin. Nah ini tugas Ibu nih, beratin nih, Bu. Saya tahu Pak, tapi biarlah para donatur yang berperkara kepada si Rudi Yohanes. Itu aja. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau donatur nanti lain lagi prosesnya, Bu. Tadi kan MP udah jelasin. Ya, Jadi, memang benar. Kalau memang nanti, Beda. Jadi Ibu juga jangan terlampau bersemangat, tapi tidak memenuhi prosedur. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa maju. iya saya tahu Pak, saya tahu itu, saya tahu. Yang saya maksudkan, oke, kalau memang nanti pendeta kami merasa itu agak keberatan, tapi kan saya minta para donatur aja yang beracara ke situ. Mungkin kalau para Bang MP, donatur, kalau para donatur tidak rela dananya yang didonasinya kepada GB Kairos sementara tidak peruntukannya tidak untuk GB Kairos. Ya, oke. Ya. Bang MP, kalau donatur gimana, Bang MP? Panjang? Itu gini ya, mungkin teman-teman belajar dari Agus. Ya, dia harus kembalikan apa yang bukan menjadi tujuannya. Kalau tujuannya untuk yang namanya memperbaiki matanya, ya, maka itu memang sudah menjadi haknya. Tapi untuk yang lain hal, maka dia harus kembalikan. Kalau tidak dia bisa nggak kembalikan, maka dia disebut penggelapan 372. Ya, itu secara, tapi harus ada yang merasa dirugikan. Ya, apakah para donatur ini mereka mau sibuk juga? Ya, itu juga menjadi pertanyaan. Karena itu juga delik aduan. Segala hal yang namanya dirugikan itu pasti yang namanya ya teman-teman harus tahu lah ya, memberikan keterangan tuh kadang membuang waktu. Dan ingat, orang yang memberi donatur, orang yang berdonasi itu bukan orang-orang yang kocok-kocok ya, itu hal-hal yang pasti mereka kalau hanya ini mah 10-20 mah itu biasa gitu kan. Mereka pasti orang-orang yang pejabat ya, dan mereka juga akan sangat sulit ya kalau kita mau temui atau memberikan keterangan. Jadi dipikirkan kalau para donatur itu bisa-bisa aja kalau diberikan kuasa ada beberapa orang gitu. Silakan aja. Oke, jadi itu Bu ya, Bu Francisca ya, prosedurnya begitu. Kalau donatur itu artinya setiap donatur harus memberikan kuasa kepada lawyer. Kedua, nanti kalau sudah jadi LP, masuk ke penegak hukum akan melakukan lidik. Dan para pihak, terutama yang melaporkan, wajib datang untuk memberikan keterangan. Mau nggak donaturnya? Jadi Bu, persoalannya nggak sederhana. Tadi itu dijelaskan Bang MP. Karena donatur-donatur ini kan juga bukan orang sembarangan. Apakah mau menyisihkan waktunya, apalagi ini di Duri ya? Ini nggak tahu nih, lokusnya di Duri Bang MP ya?
Iya, pastinya di Duri karena Locus Tempus itu juga pasti di Duri semuanya. Yang menerimanya siapa? Ya, pasti. Ya, itu Bu Francisca. Jadi memang kalau mau lebih praktis, itu memang Gereja. harus pemimpin gembalanya yang betul. menjadi para pihak yang memberikan laporan. Karena hanya cukup satu. Tapi kalau ibu mau ke donatur, iya Sebenarnya susah. begini juga, ada solusi Pak White. Ya. Ya. Itu yang penting Pak Hotler mau memberikan kepada yang namanya biar BPD, BPH ya Pak, atau BPD ya, GBI itu Badan Pekerja Daerah kayaknya. Kota Duri apa Pekanbaru supaya lebih diusut. Ya. Bisa itu sebenarnya. Jadi- Itu membawa nama organisasi. Ya, Tapi jadi nanti- untuk beban pembuktiannya seperti surat-surat ya diserahkan juga supaya kalau beliau tidak mau untuk yang mengurus ya minimal dia juga menyerahkan supaya hal-hal yang namanya bukti-bukti itu supaya bisa lebih tertata kan. Dari sini kita tahu dari timeline-nya ya kan. ya. Gitu saya kira. Nah, jadi itu Bu, nanti tolong bicarakan juga di internal. Kalau mau berlanjut ke proses hukum, nanti udah Ibu tahu lah tadi prosesnya ya. Pertama, badannya itu harus diwakilin oleh Pak Hotlat sebagai pemimpin gembala di gereja itu memberikan kuasa ke lawyer. Kedua, harus menyampaikan bukti-bukti tertulis Bu, dokumennya tertulis. Kalau ada saksi-saksi, bila perlu saksi, ada hitam di atas putih, tanda tangan. Ini memang agak ribet ini hukum, ya. Nanti kalau sudah terjadi LP, nanti kan Bang MP sama teman-temannya nggak tahu ada lawyer di perwakilan Bang MP di Duri, ya. untuk Bisa mendampingi. itu diatur. Nah, nanti ini bentuknya kan agak ribet memang Bu, ya harus kita sadarin hukum ini ribet, gitu ya. Jadi nanti dibikinkan LP, disampaikan Bang MP. Kalau ini cukup di Polsek apa harus ke Polres? Itu dimanapun bisa ya, tetapi kalau Resta lebih enak sih ya. Kalau Resta Kota Duri ya, Resta Iya. Duri ya, kota ya. Ya, Polres saya ya? kira Polres lah. Ya, bisa biar Tergantung. lebih enak lah ya. Nah, tergantung dengan Lokusnya di mana lokusnya? Polseknya tergantung Mandau. dengan Bang MP juga di sana punya jaringan ke Polres apa Polsek juga dengan Bang MP lah yang tahu tuh enaknya di mana. Itu Bu ya. Jadi nanti Bu Ya, siap. setelah masuk LP, nanti penegak hukum akan memanggil para pihak, terutama yang melaporkan dulu, ya. Nah, untuk itu nanti kalau penyidik manggil saksi, ya semua nih yang dipanggil pasti statusnya saksi, memberikan keterangan. Itu terserah nanti kepada penyidik. Jadi ada bisa jemaat, tapi yang jelas nanti pimpinan atau gembalanya harus hadir memberikan keterangan Bu ya. Nah, Ibu sampaikan juga kepada yang bersangkutan, kepada beliau, supaya nanti bisa siap-siap. Gitu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan sukses lah. Dan gembalanya mau. Kalau kita mau memberikan pelajaran kepada Iskariot. Demikian, saya mau turun dulu lah, udah malam. Permisi Terima ya. kasih. Iya. Terima kasih. Baik, Terima begitu. kasih. Makasih Bang MP. Baik, terima kasih Pak White ya. Ya, saya juga tadi juga sudah sempat berbicara dengan Pak Hotler sebagai gembala sidang. Ya, beliau awalnya menolak, tetapi beliau mulai mikir-mikir karena saya sampaikan bahwa Bapak jangan sampai Bapak kalau diam, ya ada banyak hal yang akan dirugikan gitu. Orang-orang yang sudah yang namanya tujuan memberi berkat kepada GBI Kairos, tetapi didapatkan oleh pribadi seseorang. Nah, itu menjadi persoalan yang Bapak harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu menjadi berkat atau seperti apa. Jadi mungkin beliau juga akan masuk untuk yang saya kira ya karena beliau gembala, ya saya juga tidak mau untuk yang ini ya. Saya juga menghormati ya segala keputusan. Jadi itu aja sih. Makanya saya juga nggak yang melebar dulu. Silakan dipikirkan segala sesuatu itu ya karena beliau juga hamba Tuhan, saya kira punya hikmat dari Tuhan ya. Apapun itu kita harus menghormati dan menghargai segala keputusan dari hamba Tuhan ya.
Kalau memang dia bilang tidak, ya kita mau bagaimana? Ya itu biar nanti Tuhan yang akan mengurus Rudi, ya. Karena saya percaya segala sesuatu yang baik akan jadi baik. Kalau memang Rudi mau disikat, pasti ya semua hikmat dari Tuhan. Jadi itu kita juga berpikir juga semua datang dari Tuhan, kembali juga kepada Tuhan. Kalau memang dia mendoakan untuk kembali kepada Tuhan, ya kita mau bilang apa? Kita manusia boleh berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Ya, jadi saya kira demikian ya, mungkin dari saya. Terima kasih buat Ibu Francisca, ya Tuhan Yesus memberkati selalu atas apa yang menjadi dukungannya kepada teman-teman semua. Dan saya pamit dulu ya Bu ya, saya juga mau istirahat. Terima kasih Bang Thank you. Mata Pisau ya. Ya. Buat Ibu dokter ya sama Ibu notaris ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless. Ya, kalau aku sih gitu ya, Bu, sama kayak Bang Mata Pisau ya, tetap Ibu sama para pekerja dan jemaat berkolaborasi sama berbicara pelan-pelan sama Pak Gembala ya. Ya. Nanti kita apapun nanti hasilnya kita ini kok, Bu, kita support kok. Nanti kita koordinasi terus lah nanti. Besok kan kami rapat itu, kami kan ada ibadah. Jadi besok akan saya bicarakan di depan pengerja ini semua. Mungkin mereka ada juga nonton ini, pasti mereka akan kasih tahu sama pendeta. Kita baik, kita mengasih pelajaran kepada si Rudi Yohanes dan kita meminta hak kita. Itu kan donasi itu kan untuk GB Kairos. Iya betul. Jadi kita akan terangkan itu. Jadi nggak usah takut kalau dia kena bully nanti pasti nggak kena bully. Ya semua kan dia undang-undang. Kalau dia mau kena bully kita bisa lapor kok. Ya kayak gitu aja. Ibu ngomong baik-baik aja sama Pak Pendeta ya, atau Pak Gembala ya. Nah buat teman-teman ya, hati-hati dalam berlidah kita, percakapan kita, karena kita membawa tujuan kita benar ya, tujuan kita buat Tuhan ya. Tapi kalau sudah kita curangi, maka Tuhan nanti akan murka. Itu ada ayatnya. Saya lupa coba ayatnya di mana itu ya. Itu ada ayatnya. Itu dari saya pribadi ya Bu. Nanti aku sama Bang Leman coba ngomongin baik-baik sama Bang Leman juga ya. Karena dia juga sedikit agak gimana gitu. Iya, dia agak kecewa juga. Juga. Karena kan dia salah satu donatur untuk gereja GB Kairos. Dan ada beberapa orang donatur yang juga sangat-sangat keberatan atas yang dilakukan si Rudi gitu. Jadi mereka tidak terima atas kejadian ini, yang mana mereka menyumbangkan atau dana untuk pembangunan, sementara keadaannya begini. Jadi mereka tidak terima atas itu. Malah Ibu Reda itu kan ada menyumbang di GB Kairos. Ya betul. Walaupun seberapa, dia kan disuruh datang, Rudi kan disuruh bongkar. Ya ambillah berapa batu batamu katanya, kan tidak enak begitu. Ya kalau aku sih gampang Bu, tinggal ngomong sama Bang Leman, nanti Bang Leman paling gimana-gimananya kita kan satu sepakat sama Bang Mata Pisau sebenarnya. Iya. Ya Bu, saya permisi dulu Bu ya, saya mau turun dulu. Mungkin udah malam. Terima kasih Adik Lucia. Itu saudaraku si Nambela sama-sama. Sama-sama Bu, sama-sama. Salam kenal ya Kak Lucia. Ya. Kebetulan saya di Papua Bu, saya di Papua. Siapa di Papua? Saya di Papua Bu tinggalnya. Domisili saya di Papua. Berapa Ibu Lucia? Nambela. Sama-sama lah kita baru Sinambela ya Dek ya. Kakak juga baru Sinambela. Oh. Tunggu ya Kak. Iya, Kak. Ya Dek ya. Ya makasih Bu. Ya, Ibu, tetap semangat Ibu. Ya, makasih. Salam, jangan turun kau dulu Bu, adikku Lucia. Sama-sama Sinambela kita Dek. Gimana Kak? Marga apa suamimu Dek? Oh iya Kak. Marga apa adikku? Aku belum nikah Kak. Iya, jadi Mama di mana tinggal? Mama di Siantar. Dia di Siantar. Tapi sudah meninggal Kak. Ya di mana dulu? Di Siantar kita di Jalan Tualang. Oh, Namboruku kan Siantar dulu. Direktur STM Negeri Siantar, Sinenggolan, Apel Nenggolan, dalam Pane. Oh, saya enggak. Saya merantaunya tuh dari umur
umur 19 saya sudah merantau. Apa namanya? Lulus di Papua. Di SMA di mana? Cenderawasih. Lulus SMA di mana? hukumnya. SMA 3, 2. Saya SMA PGRI dulu, PGRI 10, SMA 2. Oh, Siantar. Iya, Siantar. Mm-mm. S1-nya di S1-nya di Jayapura di Papua. Oh, jadi sama-sama Purnambela kita ya. Iya, Kak. Asal Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kak. dari Bakara kan? Opung dari Bakara. Opung dari Balige. Balige, iya. Sama ya. Kakak Purnambela, suami kakak Margada Manik. Oh. Memang Mama ribet. Boruk Tauruk. Ribet kali loh, Dek, dibikin si Rudi nih, Dek. Menghina terus. Oh, iya, saya juga ikutin dia, Kak. Saya ikutin dia juga. Mm-mm. Ide bikinnya status Facebook dia kan, Francisca, mantan anggota DPR Francisca masuk di dalam room penghujat Islam dan menghujat Islam. Dalam hati aku, kapan lah aku di roomnya MP sama di roomnya Yuli aku menghujat Islam. Aku ngomong nggak ada, malah masalah dia aku omongin, kejahat kayak gitu. Dia kan dia tuh kan suka membenturkan, Kak. Iya. Membenturkan. Jadi dia dibenturkan itu baru dia sembunyi. Iya betul. Dia ini penakut ini. Aku kenal betulnya. Kan diancamnya aku di WA. Ayo kita main buka-bukaan. Aku buka semua aibmu, katanya. Buka? Apa aibku? Aku bilang, kau bawa nama orang mati, katanya gitu kan. Kau bisa kena pasal berlapis, masalah tentang data pribadi. Dia itu pengacara, Kak? Dia masih sekolah hukum. Oh, masih sekolah. Ini apa? Jadi diancam lah ke pasal berlapis. Lakukan apa yang ku bikin pencemaran nama baik. Ku bilang kan kau menghina si Edis TV sama Sofiatul. Kau bilang mereka SSY. Jadi aku bilang, jadi kakak mamamu nggak SSY. Aku bilang begitu. Kecuali ku bilang kakak itu mamamu tidak punya agama, kau keberatan. Itu namanya pencemaran nama baik. Ya kau bawa nama istri pertamaku, kau bilang muslim. Loh, kau kan dia pernah bilang, aku tanya sama kau, di mana itu foto siapa? Foto anakku. Di mana? Di Jawa. Kenapa nggak ikut apamu? Istrimu? Ku bilang. Ya di Jawa, tak mau ikut ke sini tan. Dia muslim. Dia ngomong ngap. Jadi jangan yang sudah dikatakannya itu kayak terbalikkan. Hanya itu aja. Kan memang betul masalah GB Kairos, memang betul di pranknya kami GB Kairos. Dia bikinlah lagi Francisca mau merobohkan rumah saya. Saya nggak pernah bilang mau merobohkan. Aku bilang di WA grup, itu bukan rumah kau, itu bukan rumah kau. Ya rumah pribadi saya. Kok iri kau? Ngapain saya iri? Itu rumah anak terang. Mana buktinya kalau rumah kau? Iya surat tanahnya. Pas seperti yang kau bilang tadi, Dek. Surat tanah dia, surat tanah itu punya surat tanah dia kan, atas nama dia. Ya dia membangun rumah anak terang. Itu kan peruntukannya kan untuk anak terang. Betul. Ada nggak malam sama aku? Jadi ada nggak anak yatim di rumah anak terang itu? Kata ada berapa? Ada yang nanya aku. Aku bilang aja, yang ada di rumah anak terang itu adalah Rudi Yohanes, istrinya dan anaknya. Aku bilang. Memang ada orang di rumah anak terang, tapi aku nggak tahu entah yatim entah apa, tapi aku tahu Rudi Yohanes, istrinya dan anaknya. Berarti mereka yatim piatu itu. Ya, kan peruntukannya kan ada yang ditunjukkan mata pisau kan panti, rumah anak terang. Itu kan panti. Jadi ada yang bertanya sama aku ada beberapa. Iya, ya dia anak terang. Berarti modusnya sudah berapa apa ini? Udah nggak tahu lah entah berapa apa, 2 kasus lah anak terang. Jadi suka terang dengan gereja. Apa? Anak terang rumah panti dengan gereja. Ya, anak terang lah itu, anak terang dan GB Kairos. Selesai dia rumah anak terang. Anak terang dengan GB Kairos beda. Beda kasus itu. Beda tempatnya. Beda, rumah anak terang sekarang rumah dia. Anak terang itu rumah dia sekarang. Oh, dia juga ngambil donasi dari situ. Iya. Bangun itu. Iya. Terus apa aja gereja itu beda dengan tempatnya dengan itu. Anak terang dengan gereja itu beda. Apanya? Beda tempat.
Beda lokasi. Beda, beda, beda lokasi. Oh, rumah anak satu kelurahan, tapi beda gang. Kalau rumah anak terang itu, rumah dia sekarang itu di Pandega, di Jalan Pandega. Kalau GB Kairos yang dibangunnya itu di Jalan Ampera Ujung. Berarti masing-masing cari dia, berarti dia cari dana donasi masing-masing nama. Cari dana, iya. Dulu rumah anak terang, aku ada yang DM aku, rumah anak terang itu mereka donasi juga kok ke situ. Oh, ternyata peruntukannya bukan untuk panti, untuk pribadi. Tidak, pribadi. Kalau dia live itu di rumah anak terang. Iya. Kalau tanah ibadah itu di GB Kairos, bekas gedung GB Kairos yang diambilnya itu, yang kami disuruh pindah. Berarti itu GB Kairos itu modus kedua lah ya? Ya. Modus pertama itu rumah terang. Ya. Wah. Lengkap itu Berarti pakai modus kolam. Jangan sampai modus ketiga nanti Edis TV lagi. TV. Jadi ini kan dia bilang kau akan kulaporkan pasar berlapis. Jumpa kita di hari Selasa besok. Saya laporkan ke Polda, silakan. Dalam hal Iya, apa? tapi kan omongannya itu kan nggak mutlak. Dia kan Iya. mau laporan saja. Nanti kalau untuk apa kan polisi kan dia kan Iya, ya, dia ada kekuatan apa untuk? asang-asangnya. Jadi kan aku bilang gini aja, di mana kau? Aku bilang, main kita, aku bilang gitu kan. Apa dibilangnya? Jumpa di polisi aja kita. Asang-asang kau polisi aja, aku bilang gitu. Layani aja kak. Nanti aku lain orangnya deh, tahulah kau. Aku bukan main mulut, kalau memang berani, yang mau itunya ku kejar, itu perangai aku. Aku orangnya kalau memang model-model kayak gitu nggak terima aku. Apalagi sudah membohongi gereja, membohongi kami, kan sakit kami dibikinnya. Iya. Tidak, silakan angkat kaki dari gereja katanya. Ngeri. Wah. Udah itu dibilangnya lagi begini. Kenapa kakak nggak bilang? Angkat aja tanahmu. Gedung itu kan gedung kami. Nggak dibilang pun Pak, kayak gitu sudah terhina awak dibikinnya. Awak melawan Itu ini kak, kan. gini kak. Itu kan kita menganut hajas horizontal toh, tanah kan. Jadi kalau tanah sendiri, gedung sendiri. Jadi Ya, gedung itu kan gereja punya, karena dia ngambil, kakak tadi bilang kan ngambil donatur itu kan, donasi itu kan atas nama gereja toh. Iya, atas nama GB Kairos. Kan dia Ya, berarti kan itu gedung itu milik GB Kairos, tanah milik dia. iya benar. Kalau mau apa ya ambil tanahmu kan. Itulah. Jadi yang lucunya sekarang dibikinnya di status Facebook dia katanya saya tunggu kau menghancurkan rumah saya kalau berani, katanya gitu. Ih, bodoh kali kawan ini. Kalaupun dihancurkan rumahnya itu kan bukan rumah dia, itu kan rumah anak terang. Biar aja donatur-donaturnya itu aja yang mendonasikan rumah anak terang. Ngapain pula aku nggak ada mendonasikan ke situ kok, ngapain pula aku hancurkan itu. Kalau untuk rumah terang itu biar aja donasinya. Iya. Tapi kalau untuk gereja, ya berarti kan pengurus gereja yang harus melapor kan, karena itu delik aduan kan. Itu makanya kadang-kadang ya jujur aja kita kan masuk ke roomnya ini atau dari TikTok ini, kita kan pingin bagaimana solusinya. Itu kan hak kita. Selama ini kita diam, kan diam kita. Jadi sudah ada yang begini, ada yang mau mendukung kita, maunya ya istilahnya pendeta maunya didukung lah. Karena ini kita mengasih pelajaran kepada Rudy Yohanes. Karena kita ini udah korban kedua kan, itu kan hak kita. Dia minta uang kan, live itu kan membawa nama GB Kairos. Dia ini pasir sudah datang, ini dia terus dia terus bikin live gitu supaya dibantu. Jadi itu aku jujur aja, aku sebagai jemaat. Kak, tapi ada apanya? Ada bukti videonya nggak dia minta donatur yang menggunakan namanya
GB Kairos? Itulah kan. Jadi nanti di YouTube-nya itu nanti kayaknya udah mungkin dia udah dihapusnya karena dulu kita sering lihat kok bawa nama GB Kairos dia. Bawa nama GB Kairos dia. Tapi nanti kita cari YouTube-nya lagi. Bawa nama GB Kairos. Dia aja kalau live inilah GB Kairos, inilah sudah begini. Terus kok sekarang begini aja lah, Dek. Begini aja lah. Jujur aja, dari mana uangnya membangun gereja itu? Tidak donatur lah. Itu dia. Tahun 2020. Donatur tapi donatur tetapi kan donatur itu kan percaya bukan karena percaya dengan si Rudinya, dia percaya dengan gerejanya. Dia yakin memberi itu karena nama gereja bukan nama Rudi. Itu ya, itu Leman itu salah satu donatur untuk GB Kairos dan kawan-kawannya. Dia setelah tahu ceritanya ini mengenai GB Kairos ini, dia sangat kecewa dan dia mau meminta kembali dana dia yang didonasikan itu ke GB Kairos. Jujur ya, dia bilang aku simpati waktu live itu memang itu untuk GB Ya, tapi kak itu donasinya itu untuk apa? Donatur itu percaya dengan apa dia memberikan? Kan dengan gereja kan? Iya, saat live itu kan dia bilang Bukan kepada pribadi si Rudi kan? bukan. Nah, Itu makanya. itu kami donasikan bukan untuk pribadi si Rudi tetapi untuk GB Kairos. Ya di situ haknya GB Kairos kak. Tanah boleh aja dia punya, tapi gedung Ya gedung punya GB Kairos lah. makanya di situ. Ya itu dia kupikir kalau hadir di sini Leman itu makanya aku maunya itu Leman itu maunya hadir biar dinaikkan kan biar bicara, tapi udahlah besok aja aku suruh naik aja saat aku live, besok aku suruh naik dia biar dibeberkan semua. Oh, bukti transfer. Itu penipuan itu. Bukti transfer itu bisa seperti bahasa mereka, mereka akan 372 itu penipuan itu. akan ambil rekening koran. Sekarang ada kok rekening koran. Mereka udah ngomong kok rekening koran. Kami akan buka rekening koran kok, buktinya ada kok. Mereka udah ada beberapa yang telepon aku, donatur GB Kairos, donatur donatur Rumah Anak Terang, udah ada kok. Sampai donatur Berarti kan tinggal action aja kan kak? sampai donatur anak Batak pun adanya. Iya. Tidak ada di store dia ke GB Kairos duitnya. Mohon maaf, dia memegang semua keuangan untuk pembangunan gereja. Oh, Dan apakah masih tasnya dia? aku tanya tadi pendeta kami, tahu nggak Pak Pendeta, Pak Gem, berapa semua dana atau donasi-donasi orang untuk pembangunan GB Kairos? Ada nggak pernah dilaporkannya? Apa kata pendeta? Aku tidak tahu sama sekali dan tidak Iya, mencampuri. berarti kan dia menggunakan nama gereja kan atas kepentingannya kan, kepentingan pribadi itu. Donatur nggak bisa tuntut Rudi sebab donasi atas nama GB Kairos. Loh, kok nggak bisa dituntut? Iya, memang kan memang dia kepentingan pengurus dia. kak. Memang dia pengurus, salah satu pengurus di GB Kairos. Nggak pengurus. Nggak, maksud aku, ini Pak Lubis ini ngomong tidak bisa dituntut. Loh, uang ke rekening dia loh, ke BCA, kata yang donaturnya. Ke rekening dia, tapi dia menyumbang atas nama karena live untuk GB Kairos. Tapi ke rekening si Rudi loh, BCA. Kan dia Ya, bikin live itu kan ada nomor rekening dicantumkannya. iya, donasi itu dia mau memberikan itu karena dia tahu itu untuk gereja. Tapi kan saya pikir kalau donasi itu untuk pribadi si Rudi pasti mereka nggak mau. Kalau untuk gereja ya pasti itu gereja. Tapi kan Muhammad, kenyataannya kan peruntukannya bukan.
Tunggu dulu deh. Ini Pak Muhammad Lubis, gereja ada kasih izin Bu. Kau lucu, kau mau nanya dengan pembicaraan dari semula Lubis. Jelas-jelas dia membangun gereja GB Kairos, membawa nama GB Kairos untuk pembangunan gereja GBI. Ya karena sudah ada izin lah, dan pendeta kami udah percaya bahwa dia membangunkan GB Kairos. Sehingga dia saat live membawa nama GB Kairos dan donatur mengasih donasi untuk pembangunan GB Kairos dikirim ke rekening Rudi Yohanes. Paham? Tadi pada akhirnya kan bukan GB Kairos yang mau menggunakan kan? Rudi sendiri yang menggunakan. Pribadi dia. Jadi dia itu Nah, itu salah di sini. pribadi dia, bukan yang lain. Kadang-kadang kita udah dijelaskan dari tadi. Kalau baru nambela kalau sekali apa. Itu makanya. Jadi si Rudi ini memang sifatnya apa? Menghujat aja terus. Kak, minta maaf Kak ya, saya udah malam di sini sana 2 jam udah lebih. kan? Oke. Beda berapa jam Ya, kita, kita Dek? 2 jam lebih duluan Kak. Kita lebih duluan 2 jam. Oke lah, Dek ya. Sehat-sehat Sini kalau jam Dek 2. ya. Ya. Sehat-sehat, Dek ya. Iya, Kak. Makasih, Kak, ya. Kakak, nomor HP Kakak biar kita saling koordinasi ya, Dek ya. Iya Kak ya. Kakak kirim aja Kak nomor Kakak. Iya, Dek. Ya, terima kasih ya, Dek. Selamat malam, Iya Dek. ya Kak ya. Ya, Makasih. malam tuh. Tuhan berkati. Amin. Aku turunkan dulu si adik ini. Aku pun juga udah apalah. Aku juga akan turun lah. Udah. Jadi terima kasih kawan-kawan. Berhubung karena sudah hampir jam 12 malam, kita mau istirahat. Mari kita doakan si Rudi supaya bertobat, supaya pikiran terbuka, mengembalikan hak-hak GB Kairos kembali dan di jamaah Tuhan, dan dia tidak ada pikirannya yang lain-lain. Jadi kita sambung besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dari mana bisa kembali kalau ada? Enggak, gini aja. Ya, makanya. Kalau untuk gini Pak ya, supaya kita luruskan ya, kita berikan pemahaman hukum yang benar ya. Kalau wakaf itu kalau misalnya dia berikan kepada masjid, boleh. Itu namanya wakaf. Ya, itu pun wakaf itu pun itu ada aturan mainnya. Enggak begitu aja. Iya. Daftar Tapi di kalau badan untuk wakaf gereja, kan, Bu? sabar Pak ya, sabar dulu, saya mau jelaskan dulu. Tapi kalau untuk gereja bisa juga, itu kan gereja itu kan badan hukum toh, itu kan badan hukum gereja, bisa si penerima hibah bisa juga kepada person, kepada pribadi bisa. Bukan. Sebentar, kita kasih clear Bu. Bukan wakaf kan kalau ke gereja, hibah kan? Iya. Nah, itu yang harus diklirkan supaya kita ngerti nih teman-teman. Wakaf tidak dapat dibenarkan dalam hukum positif di Indonesia. Melalui Perkaba nomor 8, itu hanya ada 8 akta kalau untuk PPAT. Benar nggak Bu? Betul, tetapi gini Pak, gini ya, karena ini kan persoalannya kan ke antara Kristen dengan Kristen toh. Kalau Kristen dengan Kristen atau pribadi dengan pribadi itu namanya hibah. Tapi kalau untuk masjid atau untuk rumah ibadahnya Muslim itu Kita nggak wakaf ngomong namanya. masjid Bu. Kita fokus, iya. Kita lagi ngomong Rudi menyerahkan wakaf, bukan hibah Bu. Ya, dia Bukan, mau wakaf. iya bukan hibah. Ya wakafnya kemana? Jadi iya mau ke gereja bisa atau tidak kan tidak bisa Nggak Bu, bener bisa. nggak? Saya sudah katakan itu. tadi nggak bisa, wakaf itu nggak bisa.
Itu stop, Bu. Jangan bilang bisa ke masjid, bisa ke apa. Karena nggak ada aturan Gini, Pak, secara hukum Pak, positif. gini. Ini kan sekarang kan kita ini kan bicara masalah gereja. Makanya saya batasin untuk gereja Kenapa itu ngomongin adalah kita ke hibah. Tetapi masjid? untuk Supaya- masjid itu bisa itu wakaf gitu loh. Tapi wakaf Iya, itu juga kita ada lagi ngomong aturannya. masjid. Tapi sekarang persoalan sekarang kan ke gereja kan. Kalau ke gereja nggak bisa. Bisanya tuh hibah. Ya. Sebentar saya tengahin. Jadi benar Bu